Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Berikutnya bagian yang kedua, bagian B, yaitu tawaf. Setelah sebelumnya kita membahas tentang ihram dan berbagai permasalahannya, sekarang kita sampai pada pembahasan tentang tawaf. Yang akan dibahas pada pembahasan ini adalah yaitu macam-macamnya, kemudian hukumnya masing-masing, syarat-syaratnya termasuk tempatnya, waktunya dan ukurannya, kemudian amalan-amalan sunnahnya. Ya, langsung saja kita mulai yang pertama. Al-matlab ats-tsani at-tawaf anwa'uhu wa hukmu kulli naw'in wa syurutuhu wa minha makanuhu wa zamanuhu wa miqdaruhu wa sunanuhu. Awalan anwa'ut tawaf wa hukmu kulli naw'in. Bagian pertama, macam-macam tawaf dan hukumnya masing-masing. Tawaf yang disyariatkan dalam haji ada 3 macam, yaitu tawaf kudum, tawaf ifadah, atau tawaf ziarah, atau tawaf rukun, dan tawaf wada atau tawaf sadar yang merupakan tawaf perpisahan dengan Ka'bah. Selain ketiga tawaf ini adalah tawaf sunnah. Jadi selain 3 tawaf, tawaf kudum, tawaf ifadah, tawaf wada, ini ada sebut dengan tawaf sunnah. Nah, kalau tawaf sunnah ini tidak terikat ya, artinya kapanpun, kemudian dilakukan semakin banyak semakin baik ya gitu, karena ada keutamaannya. Tapi untuk ketiga tawaf sebelumnya ini, yaitu tawaf kudum, tawaf ifadah, kemudian tawaf wada, ini terikat ya dengan waktu, kemudian terikat pula dengan situasi atau kondisi yang sedang dihadapi oleh baik itu jamaah haji maupun jamaah umrah ya. Tapi kalau tawaf sunnah ini bisa dibilang ya suka-suka ya. Kalau kita ingin mencari pahala lebih, ingin mencari keutamaan lebih, ya lakukan tawaf sunnah. Adapun sa'i hanya 1 macam. Sa'i hanya dilaksanakan sesudah tawaf. Jadi berbeda dengan tawaf, sa'i hanya 1 macam. Kemudian dilaksanakan sesudah tawaf. Enggak ada sa'i yang berdiri sendiri ya. Tapi kalau tawaf ada yang berdiri sendiri tanpa sa'i. Contohnya tadi tawaf sunnah. Jadi tidak ada sa'i sunnah, tidak ada ya. Jadi sa'i itu hanya dilakukan sesudah tawaf. Nanti tergantung nanti tawafnya tawaf apa gitu ya. Jika seseorang sudah melakukan sa'i setelah tawaf kudum, dia tidak perlu bersa'i lagi setelah itu. Tetapi jika dia tidak melakukan sa'i setelah tawaf kudum, dia harus bersa'i bersama tawaf ziarah. Ya, intinya sa'i itu dilakukan setelah tawaf ya. Apakah tadi tawaf kudum, kemudian apakah tawaf ziarah atau tawaf ifadah. Demikianlah para ulama berijma bahwa orang Mekah hanya berkewajiban mengerjakan tawaf ifadah. Kemudian mereka juga berijma bahwa pelaksana umroh hanya berkewajiban menunaikan tawaf umroh. Jadi dia tidak harus melakukan tawaf kudum. Mereka juga berijma bahwa pelaksana haji tamattu harus menunaikan 2 tawaf. Tawaf untuk umroh agar dirinya halal dari umroh tersebut, dan tawaf haji pada hari kurban. Ini ijma para ulama ya. Kendati tadi disebutkan ada 3 macam tawaf ya yang disyariatkan dalam haji, tapi ada beberapa yang disepakati oleh para ulama bahwa misalnya orang Mekah hanya berkewajiban mengerjakan tawaf ifadah saja. Walaupun tadi ada tawaf kudum, walaupun tadi ada tawaf wada. Nah, tapi para ulama bersepakat, berijma bahwa orang Makkah hanya berkewajiban mengerjakan tawaf ifadah. Begitu pula pelaksana umroh. Para ulama pun berijma, bersepakat bahwa hanya berkewajiban menunaikan tawaf umroh. Walaupun tadi ada tawaf ifadah, kemudian ada tawaf wada, tapi orang yang berumroh hanya berkewajiban menunaikan tawaf umroh. Dan tawaf umrohnya ini sudah dihitung sebagai tawaf kudum. Sekali melakukan tawaf pada saat kedatangan itu, bagi yang pelaksana umroh ya, itu dihitung sebagai tawaf umroh. Kemudian juga dia dihitung sebagai tawaf kudum. Jadi 1 tawaf mendapat 2. Tapi nggak bisa ya
orang datang ke Mekah kemudian berniat melakukan umroh, kemudian dia pada tawaf pertama itu dia niatkan sebagai tawaf kudum, bukan tawaf umroh. Nah ini nggak bisa. Tetapi dia niatkan itu sebagai tawaf umroh, maka dia juga akan memperoleh satu tawaf yang lain yaitu tawaf kudum. Jadi satu tawaf mendapat sekaligus dua macam tawaf yaitu tawaf umroh dan tawaf kudum. Kemudian mereka para ulama juga berijma bahwa pelaksana haji tamattu harus menunaikan dua tawaf, yaitu tawaf untuk umroh agar dirinya halal dari umroh tersebut dan tawaf haji pada hari kurban. Ini bagi haji tamattu. Setidaknya ada dua tawaf yang harus ditunaikan. Adapun bagi pelaksana haji ifrad, dia hanya wajib melakukan satu tawaf pada hari kurban. Di samping itu, dia pun wajib menurut mazhab Maliki mengerjakan tawaf kudum jika waktu mencukupi. Tapi hal ini sekedar sunnah menurut jumhur. Ini kalau haji ifrad hanya wajib melakukan satu tawaf ya, yaitu tawaf ifadah. Kendati menurut mazhab Maliki jika dia mempunyai waktu cukup ya, maka dia pun wajib melakukan tawaf kudum. Tapi menurut mayoritas ulama atau jumhur, tawaf kudumnya hanya sekedar sunnah saja hukumnya. Kalau tadi haji tamattu, setidaknya dua tawaf gitu ya, minimal yaitu tawaf umroh, kemudian tawaf ifadah atau tawaf untuk hajinya. Tapi kalau haji ifrad hanya satu, yaitu untuk tawaf hajinya saja yang dilaksanakan pada hari kurban. Berikutnya untuk haji kiron, pelaksana haji kiron, dia cukup mengerjakan satu tawaf dan satu sa'i menurut jumhur mayoritasnya. Dalam hal ini mereka mengikuti pendapat Ibnu Umar dan Jabir. Adapun mazhab Hanafi berpendapat bahwa pelaksana haji kiron harus menunaikan dua tawaf dan dua sa'i. Dalam hal ini mereka mengikuti pendapat Ali dan Ibnu Mas'ud. Ya, pendapat yang pertama itu satu tawaf dan satu sa'i. Itu satu tawaf itu boleh jadi pertama sebagai tawaf rukun hajinya atau tawaf ifadah, kemudian juga merangkap sebagai tawaf umroh ya, karena kan haji kiron ini menggabungkan antara haji dan umroh. Kemudian sa'inya juga satu, yaitu sa'i untuk hajinya, berikut juga sa'i untuk umroh. Tapi Imam Hanafi berpendapat bahwa harus melakukan dua tawaf dan dua sa'i, yaitu tawaf haji sendiri, tawaf umroh sendiri. Begitu pula dengan sa'i haji sendiri, kemudian sa'i umroh sendiri. Ini untuk haji kiron. Mereka, para ulama berijma bahwa yang wajib di antara ketiga tawaf ini, yang jika ketinggalan atau tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah adalah tawaf ifadah. Karena Allah Ta'ala berfirman, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah tua atau Baitullah. Surah Al-Hajj ayat 29. Jadi ada tiga tawaf. Tawaf kudum, tawaf ziarah atau ifadah, kemudian tawaf wada. Dari ketiga tawaf tadi, yang wajib dan harus dikerjakan adalah tawaf ifadah. Kenapa? Karena ini terikat dengan sah atau tidaknya haji. Kalau tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Itu ya, untuk berkenaan dengan tawaf ifadah ini. Dan mereka berijma pula bahwa tawaf ini tidak bisa ditebus dengan dam. Ya, jadi harus apapun kondisinya. Kalau yang sehat ya, bisa dengan melakukan tawaf dengan normal. Bagi yang tidak sehat atau sakit ya dengan berbagai cara ya. Apakah ditandu, apakah dipakai kursi roda, didorong dan seterusnya ya. Mereka yaitu mayoritas ulama ya, kecuali sejumlah ulama Malikiyah juga berijma bahwa tawaf kudum tidak bisa menggantikan tawaf ifadah apabila orang yang bersangkutan lupa untuk mengerjakan tawaf ifadah. Sebab tawaf kudum itu dikerjakan sebelum hari kurban. Datang ke Mekah, kemudian melakukan tawaf, itu apakah sebagai tawaf umroh sekaligus tawaf kudum, atau semata-mata tawaf kudum, karena sebagai penghormatan ke Baitullah. Tapi tawaf kudum yang sudah dikerjakan ini tidak bisa sebagai pengganti tawaf wada jika seseorang yang melakukan haji itu lupa. Kenapa? Karena tawaf ifadah itu dilakukan sebelum masa haji atau dilakukan sebelum wukuf di Arafah gitu. Jumhur ulama berpendapat bahwa tawaf wada sah sebagai pengganti tawaf ifadah jika seseorang belum mengerjakan tawaf ifadah. Karena
tawaf wada ini adalah tawaf di Ka'bah yang dilakukan dalam waktu kewajiban yang tidak lain adalah tawaf ifadah. Berbeda dengan tawaf kudum yang pelaksanaannya sebelum waktu tawaf ifadah. Kemudian kalau tawaf wada menurut mayoritas ulama sah atau boleh menjadi pengganti tawaf ifadah. Nah, berbeda cerita dengan tawaf kudum ya, tidak bisa, tidak sah, tidak boleh menjadi pengganti tawaf ifadah. Alasannya kenapa tawaf wada bisa menjadi pengganti tawaf ifadah? Ya, karena tawaf ifadah ini dilakukannya dalam waktu kewajiban yang tidak lain adalah tawaf ifadah, atau dengan bahasa mudahnya ya tawaf wada itu dilakukan setelah proses haji. Ya nggak mungkin seorang tidak bisa melakukan tawaf ifadah sementara dia melakukan tawaf wada. Tapi kalau dia lupa melakukan tawaf ifadah, kemudian dia melakukan tawaf wada, maka tawaf wadanya ini sah sebagai pengganti tawaf ifadah. Artinya insya Allah hajinya sah. Karena walaupun dia lupa melakukan tawaf ifadah, tapi tawaf wada itu bisa menjadi pengganti tawaf ifadah. Tapi tawaf kudum tidak ya, karena jelas ya dilaksanakannya sebelum tawaf ifadah. Kesimpulannya, dalam umroh tidak ada tawaf kudum, melainkan hanya ada satu tawaf yang disebut dengan tawaf fardu atau tawaf rukun. Kendati pun nanti tawaf fardu dan tawaf rukun ini ya juga sebagai tawaf kudum ya, tawaf penghormatan. Apabila seseorang sudah melakukan tawaf untuk umroh, itu sah sebagai pengganti tawaf kudum dan tawaf fardu. Nah tadi ya, walaupun dia datang ke Mekah untuk melakukan umroh, itu dan tawaf yang dilakukan adalah tawaf umroh, tapi tawafnya itu juga dianggap sebagai tawaf kudum. Satu tawaf yaitu sebagai tawaf fardu, juga sebagai tawaf kudum. Pelaksana haji qiran dan haji ifrad melakukan 3 tawaf. Nah, kesimpulannya ini, yaitu tawaf kudum, tawaf ifadah, dan tawaf wada. Ada tawaf keempat selain dari tawaf yang disebutkan tadi, dan tawaf ini sunnah. Menurut mazhab Hanafi, pelaksana haji qiran tidak cukup hanya mengerjakan 1 tawaf, melainkan harus mengerjakan 2 tawaf untuk umroh dan untuk haji. Sedangkan tawaf kudum harus dilaksanakan oleh pelaksana haji ifrad dan haji qiran jika keduanya berihram di selain Mekah dan mereka masuk Mekah sebelum wukuf di Arafah. Jadi tawaf kudum ini bagi pelaksana haji ifrad dan haji qiran jika keduanya berihram dari selain Mekah, artinya mereka datang dari luar Mekah ya, dan mereka masuk Mekah sebelum wukuf di Arafah. Maka menurut mazhab Hanafi, tawaf kudum ini harus dilaksanakan oleh mereka. Kenapa? Karena ya otomatis kan ketika mereka datang dari luar masuk ke Mekah itu kan ya mereka ke Masjidil Haram dulu. Masa ke Masjidil Haram tidak melakukan penghormatan ya, tahiyatul masjidnya, yaitu tahiyatul masjidnya apa? Tawafnya itu tawaf kudum. Maka bagi mereka yang datang dari luar kota Mekah, maka mereka itu harus melaksanakan tawaf kudum. Walaupun dia itu haji ifrad maupun haji qiran. Wallahu a'lam bishawab.